Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Hidayati, Dinir Islamiyah, nomor induk mahasiswa 204150101050, kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dan dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah juga dapat disebut dengan perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor merupakan suatu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pada perekonomian ini, pemerintah tidak ikut campur baik berupa transaksi-transaksi luar negeri, pemungutan pajak, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan sebagainya. Dan tidak ada transaksi ekonomi dengan negara lain. Pada perekonomian dua sektor, kegiatan ekonomi suatu negara hanya dilakukan oleh rumah tangga dan rumah tangga perusahaan. Sektor rumah tangga menyerahkan faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada perusahaan seperti tanah, modal, dan tenaga atau keahlian. Sedangkan bagi rumah tangga akan memperoleh imbalan dari perusahaan berupa sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Kemudian pendapatan tersebut dibelanjakan oleh sektor rumah tangga kepada perusahaan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk keperluan hidup anggota rumah tangga. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat tabungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Perekonomian tersebut, fungsi konsumsi dapat dijabarkan sebagai berikut. C sama dengan A tambah B, Y. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Perekonomian tersebut, fungsi tabungan sama dengan S sama dengan min A tambah buka kurung 1 dikurangi B tutup kurung Y, di mana A adalah konsumsi rumah tangga pada ketika pendapatan nasional 0, B adalah kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Ada kalanya fungsi konsumsi dan tabungan menunjukkan hubungan di antara konsumsi atau tabungan dengan pendapatan disposable YD. Persamaan untuk hubungan seperti itu ialah fungsi konsumsi sama dengan C sama dengan A tambah B YD. Fungsi tabungan sama dengan S sama dengan min A tambah buka kurung 1 dikurangi B tutup kurung YD. Selanjutnya yaitu investasi. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama yaitu investasi tetap bisnis, yang kedua investasi residensial, dan yang ketiga investasi persediaan. Fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendapatan ekonomi Islam. Pandangan Fahimkan tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Fahimkan membagi tingkat pendapatan masyarakat menjadi 2, yaitu pendapatan yang berada di atas nisab dan pendapatan yang berada di bawah nisab. Munawar Iqbal menyatakan bahwa pengaruh pada konsumsi yang dikeluarkan pada jalan Allah termasuk zakat menjadi ketentuan Islam tentang hidup yang tidak berlebih-lebihan. Yang kedua yaitu pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian ke dalam 3 pelaku utama, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, dan yang ketiga pemerintah. Adanya unsur pemerintah menimbulkan 2 konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah, dan dari sudut penerimaan memunculkan komponen pajak. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor bertujuan untuk menunjukkan
penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Aliran pendapatan dan pengeluaran, campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran yang baru tersebut ialah yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Dan aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Syarat keseimbangan. Total pengeluaran atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh berbagai pihak dalam ekonomi terdiri dari 3 jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, dan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Dengan demikian, kondisi yang menciptakan keseimbangan dalam ekonomi 3 sektor adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat Y sama dengan AE atau Y tambah C tambah I tambah G. Yaitu pajak. Ada pajak langsung dan tak langsung. Pajak langsung yaitu pungutan pemerintah yang langsung diperoleh dari wajib pajak yang membayar pajak. Sedangkan yang dimaksud pajak tak langsung yaitu pajak di mana beban pajaknya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama yaitu pajak regresif. Pajak regresif adalah sistem pajak yang persentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Contohnya adalah pajak impor dan pajak penjualan. Yang kedua yaitu pajak proporsional. Pajak proporsional adalah persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Contohnya adalah pajak bumi dan pajak bangunan. Yang ketiga yaitu pajak progresif. Pajak progresif adalah sistem pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Yang terakhir yaitu perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim, atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit atau mustahik menjadi surplus atau muzaki. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.